Aku tadi serahin sendiri. Kasih Jumari aja. Itu Jumari. Suruh masukin di mobil. Kayak apa lihatnya? Lihat. Yuk. Lihat fotonya. Udah semuanya dimasukin aja. Oke. Iya dong, dibaca nanti. Anak live streaming nggak? Live streaming anak ini Ega Sujana channel. Hah? Live streaming anunya Ega Sujana. Oh iya. Yang kita itu hari ban. Alin begitu tuh. Bisa ya? Kapan? Sekarang live streaming ini. Ya setelah ini. Acaranya nggak bisa. Iya, Cica acara ini bisa. Bisa ya. Iya. Acaranya lagi ya. Heeh. Aslinya. Ya. Boleh di fotokopi ya? Sudah TT punya yang keluarin fotokopinya. Takutnya biar nggak kotor. Antum bisa baca ini? Hah? Langsung saja kan? Antum bisa bacain nggak? Nanti setelahnya. Baik. Susunannya semua dibaca. Dibaca semua. Taruh sini aja dulu. Waktu antum mau baca tarik kalau berisi. Jadi kalau antum mau ikut saya narik siap. Itu udah lumayan, medianya udah lumayan yang dari. Berarti nasir. Udah lah. Mana? Jangan ditaruh baris kedua. Ingat kisaran. Sambut. Nah, untuk belakang karena di belakang yang baca siapa? Jadi ambil situ selesai ke depan baca. Mereka selesai. Boleh. Kedua juga ya Allah. Kalau lihat warnanya ngeri kali ya. Warna standnya wah. Ini kan warna di Surabaya, Ustaz. Warnanya Udah pernah rasakan ini. Begitu ya. Surabaya. sekarang udah profesi ya. Mantap.
Bikin podcast kalian lah. Iya, dengan sini. Kakak bikin. Nah, mereka di sini. Baik, kita tahu. Nah, mantap. Dari yang sudah channel. Iya. Arif tahu. Di bawah. Ya. Udah, di situ aja, Pak. Enggak pergi. Hah? Wan, mana Ivan? Penggemuk ya. Penggemuk. Udah mulai aja ya. Iwan mana tadi ya? Gimana? Oke, start. Yang lain udah? Iya, belum. Ada? Ya udah. Pakai juga. Kita taruh di sini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas pemberiannya hingga kita bisa hadir pada hari ini pada acara pengukuhan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama
yang mana telah terjadi perubahan struktur di Dewan Pimpinan Pusat. Dan berikutnya, sebelum kami menyampaikan susunan struktur Gerakan Nasional Pengawal yang baru, kami menyampaikan apa yang telah dilakukan pada akhir-akhir ini oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Untuk itu, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA beserta jajarannya dan seluruh pengurus harian Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama yang pada hari ini telah hadir di tempat ini. Pertama, saya akan menjelaskan tanggal 22 Maret tahun 2022 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama telah melaporkan Pendeta Saifuddin Ibrahim selaku penista agama yang mana telah menghinakan ajaran agama Islam melalui ujaran kebenciannya, penistaan dan penodaan agama terhadap agama Islam, yang mana Saifuddin Ibrahim meminta kepada Menteri Agama melalui Departemen Agama agar menghapus 300 ayat Al-Quran. Ini adalah perbuatan yang sudah sangat biadab, yang tidak layak ditoleransi, baik dilakukan secara pribadi, individu, kelompok, institusi maupun keagamaannya. Karena melihat situasi dan kondisi belum ada respon yang positif, maka Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama didampingi oleh Saudara Ikhwan Tuan Kota, Saudara Aziz Yanuar selaku pengacara, Saudara Wisnu dan beberapa pengacara lainnya melaporkan ke Bareskrim Polri, dan alhamdulillah melalui tahapan diskusi perjuangan yang mana awalnya Bareskrim menyatakan bahwa sudah ada yang melaporkan dari komunitas non-muslim. Saya tidak tahu tepatnya persisnya apakah dari Nasrani atau dari yang lain, saya tidak tahu. Tapi dengan usulan yang kami sampaikan anggap masuk akal, kalau sudah ada non-muslim yang melaporkan, sementara yang dinistakan, yang dihinakan adalah agama Islam, berarti dari umat muslim laporannya sebaiknya diterima. Dan alhamdulillah laporan kami diterima sesuai dengan nomor STTL _079 _3 Romawi _2022 Bareskrim. Dan perkembangan terakhir yang telah kami dapatkan, Bareskrim Polri telah bekerja sama dengan Badan Intelijen atau FBI yang jadi mitra Bareskrim untuk segera mencari, memburu dan memulangkan Saifuddin Ibrahim. Untuk di dalam negeri, Bareskrim telah bekerja sama dengan Deplumham, Dirjen AHU, dan dengan Deplu lain yang terkait tentang hal tersebut. Dan alhamdulillah dari informasi dan diskusi yang kami dapatkan, tampak sekali ada keseriusan dari aparat kepolisian melalui Bareskrim, yaitu Divisi Cyber, untuk menindaklanjuti. Kita bersama-sama pada kesempatan ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penista agama ini sesegera mungkin ditangkap dan dipulangkan. Dan hari ini, kalau tidak salah, 2-3 hari lalu
tingkatnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan dari penyelidikan. Jadi alhamdulillah ada perkembangan yang positif. Ini yang dapat kami sampaikan, apa yang telah dilakukan oleh GNPF pada bulan Maret, yaitu satu langkah positif dalam memperjuangkan akidah agama Islam. Selanjutnya, pada saat ini kami dari GNPF Ulama telah mengadakan perubahan kepengurusan yang baru karena adanya beberapa pengurus yang meninggal dunia dan sedang menghadapi ujian dan cobaan, dan ada yang mengundurkan diri karena tidak aktif atau aktivitasnya sudah tidak bisa diharapkan. Maka secara bersama GNPF Ulama menyusun struktur baru dan diajukan kepada imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, dan telah keluar surat keputusan kepengurusan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama yang baru. Dan insya Allah lebih jelasnya kepengurusan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama akan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal, yaitu Haji Mahfud Nur SSOS ME MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk penyampaian saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini, teman-teman wartawan dan para audiens lainnya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Pusat, Syekh Yusuf Muhammad Martak, bahwa pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan susunan kepengurusan pimpinan pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Surat keputusan pembina GNPF nomor 31/SK/P GNPF _3/2022 tentang susunan pengurus pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat, ridho, taufik dan tim formatur musyawarah nasional, tokoh dan aktivis muslim setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan dan memutuskan, mengangkat dan mengesahkan susunan pimpinan pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dengan susunan nama-nama berikut. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Ketua Dewan Penasehat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA. Boleh menyapa media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Kiai Haji Munawir Asli, beliau berhalangan sedang ada acara. Kemudian Wakil Ketua yaitu adalah Kiai Haji Mahfud Asirun, beliau juga sedang ada acara. Lalu kemudian Ketua Umum Syekh Yusuf Muhammad Martak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekretaris Jenderal Mahfuz Nur SSI ME MSI.
Assalamualaikum. Wakil Sekretaris Jenderal Zulkarnain Lubis SEMM. Assalamualaikum. Bendahara Umum Haji Ahmad Ghazali. Wakil Bendahara Dr. Andes Haji Madani Madali MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang yang pertama, bidang dakwah, Ketua Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis SPDI. Beliau berhalangan, sedang ada acara. Wakil Ketua Kiai Haji Bushra Karim SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang kedua yaitu bidang gerakan keumatan, Ketua Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Beliau sedang berhalangan. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang fatwa, yaitu Ketua Habib Husain bin Ja'far Al-Hajjaj. Beliau sedang dalam perjalanan. Wakil Ketua yaitu Haji Lutfi Basri. Beliau sedang ada safari dakwah. Bidang yang keempat yaitu bidang humas dan hubungan antar lembaga, Ketua Kiai Haji Muhammad Nur Sasi LC. Wakil Ketua Kiai Haji Abdul Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang yang kelima yaitu ada bidang organisasi dan kaderisasi, Ketua Dr. Andes Kiai Haji Hamzah Ahmad MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Haji Abdul Rahman Essos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang yang keenam yaitu bidang hukum dan advokasi, Ketua Ikhwan Tuan Kota Sarjana Hukum. Wakil Ketua Wisnu Rakadika Sarjana Hukum MH. Beliau sedang mendampingi Habibah bin Smith sidang pada hari ini di Bandung, Pengadilan Bandung. Demikian susunan pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 2022 Masehi, menyetujui dan mengesahkan pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab LCMA DPMMS. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk penyampaian surat keputusan susunan pengurus Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, kawan-kawan, adik-adik media, sebelum mengajukan pertanyaan, kami akan menutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kiai Nasir Zain. Tafadhol minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babil rahmatillah. Adada ma fi billah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana ighfir lana wa ilayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ma'ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك
من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين وعلماء المسلمين وبلدان المسلمين سوءا فرد كيدهم على نحورهم واجعل الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم خيب آمالهم اللهم شتت شملهم اللهم فرج جمعهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم ارمهم بصواعق انتقامهم وبطشهم بطشا شديدا وخذهم أخذا عزيزا إنك على كل شيء قدير اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور واغفر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم احفظ إمامنا بحفظك اللهم احفظ إمامنا بحفظك اللهم احفظ إمامنا بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك اللهم احفظه بعينك التي لا تنام واحرسه في كنفك الذي لا يرام اللهم احفظه واحفظ سائر علماء المسلمين الصالحين والدعاة المخلصين حفظا تاما كما حفظت كتابك المبين ورسولك الامين اللهم ربنا لا تكلنا الى نفوسنا ولا الى احد من خلقك طرفة عين ولا اقل من ذلك ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم وفقنا بكل ما تحب وترضى اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا شهر القرآن وبلغنا شهر القرآن وبلغنا شهر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في سر الفاتحة Iya, Bi. Iya, nggak apa-apa. Coba lihat, belum tahu. Masuk. Ah, udah kalau nggak masuk. Kalau nggak masuk kan tidak. Oh, astaga, bang ada di sini kan? Ini syuro sama, syuro sama ini ada di sini. Di pembina, syuro urus kalian. Anak taruh di atas sendiri. Anak taruh di atas sendiri. Gak apa-apa. Yang penting kalau memang itu mau jalan, ya gak apa-apa. Kalau memang yang enak aja. Gak apa-apa. Yang antum yang enak aja. Gak apa-apa. Anggota? Enggak ini pengurus. Itu lagi syuro. Iya. Setelah antum. Bukan syuro. Ada. Oh, ini yang lama. Ini yang lama. Ya. Gak ada
pertanyaan ya, selesai ya. Kalau nggak ada selesai, udah. Ada? Ya ada, silakan buruan. Jauh. Baik. Persilakan Pak Ron. Iya, kalau nggak ada mau ganti PA. Baik, silakan dari kawan-kawan wartawan ada yang mau ditanyakan. Baik, silakan. Ini pengurus lamanya kenapa tidak datang? Kenapa? Pengurus lamanya kok nggak ada yang datang ke satu? Pengurus lama tidak ada yang datang. Pengurus yang paling terlama saya. Itu sudah mewakili yang lain. Iya, kalau Munarman kan lagi ada di menjalani hukuman. Kiai Rosyid meninggal dunia. Yang tidak hadir Ustaz Sobri sama Habib Muksin bin Zaid. Gitu. Jadi sudah mewakili ya. Baik, lagi. Baik, silakan. Iya, tadi kan disebutkan terkait pelaporan Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Berarti sekarang prosesnya sampai mana ya? Penyidikan. Sekarang statusnya sudah naik menjadi penyidikan. Berarti dari pihak kepolisian berarti kelihatan serius sekali. Cuman waktu Saifuddin Ibrahim menyampaikan ujaran itu posisinya berada di Amerika. Nah, itulah yang menjadi kendala, perlu waktu untuk melakukan penangkapan dan ekstradisi di pemulangan. Kalau ada pertanyaan bagaimana nanti kalau terjadinya sama dengan si penista yang Sapak Paul itu beda. Dia berada di posisi bolak-balik mondar-mandir Belanda dan Jerman. Nah, Belanda dan Jerman, ujaran-ujaran semacam itu bukan penistaan. Jadi kalau kita mau menistakan pendeta di Belanda juga boleh, nggak apa-apa. Kan begitu kan, kalau tidak sama-sama, jadi harus adil gitu. Itu. Tapi kalau di Amerika, apalagi sekarang Amerika sedang menolak tentang Islamofobia. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi akan tertangkap dan akan dipulangkan. Amin. Ya, Haji Ustadz dari SNN juga. Ya, satu Ustadz ini di situ ada agenda sertijab ketua umum DTN PA 2121. Sertijab ketua umum DTN PA 2121 agenda. Apakah jadi agenda itu hari ini gitu? Kalau saya ngelihat benderanya udah siap tuh jadi banget itu. Satu lagi, dua lagi maaf. Arah perjuangan GNPF ke depan setelah diresapel ini kemana? Apakah masih tetap akan bermain di advokasi terkait misalnya tadi penistaan agama dan sebagainya? Bagaimana GNPF misalnya menyikapi isu tentang penundaan pemilu? Juga apakah GNPF misalnya akan membentuk des anti Islamofobia seperti semalam seperti diketahui saat kemarin Syarikat Islam udah bikin Pak Heri Juliantono untuk des khusus Islamofobia. Jadi gitu Ustaz, terkait isu-isu nasional apa arahnya GNPF ke depan dan juga terkait isu des anti Islamofobia gitu. Ya, jadi gini, GNPF itu tidak sendiri. GNPF itu adalah bekerja sama dengan yang kita anggap nyatakan adalah tripilar ya, dengan FPI dan dengan persaudaraan alumni 212. Termasuk tripilar ini juga bekerja sama dengan beberapa ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas di luar Islam, yang mana ada pembagian-pembagian tugas atau pembagian-pembagian tanggung jawab atau pembagian-pembagian dalam aktivitas. Jadi tidak semua kita menangani semua, tapi tergantung. Kalau sudah ada yang menangani ya kita tinggal mensupport atau mendukung lah, kurang lebih begitu. Jadi alhamdulillah kalau yang namanya penistaan agama itu ya pada menurut saya ya siapapun harus bereaksi. Apakah itu terhadap umat Islam atau umat agama lain, harus reaksi kalau agamanya dinistakan. Jadi tidak usah takut, khawatir dengan stigma-stigma radikal ekstremisme, tidak. Kalau nggak radikal ngapain punya agama, mendingan jadi orang ateis saja, nggak pakai agama gitu. Isu keharusan booster vaksin untuk mudik gimana? Apanya? Kan ada keharusan untuk booster vaksin untuk orang yang mau mudik. Saya kemarin mudik nggak diminta. Wah, ada.
Kecuali mau ketemu LBP pakai. Ya. Oke, cukup ya. Karena teman-teman media juga nggak buang-buang waktu. Sebentar lagi kita akan mulai dengan pengukuhan kepengurusan persaudaraan alumni 212. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu katanya. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Tolong diabadikan pengurus mengabadikan itu bersama ya. Yang belakang diri aja. Gus. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih ya. Teman ini ya. Teman-teman ya. Mabruk. Kakak udah tua iya. Tahu sama laporan ke orang-orang Bogor. Atas sampai ya. Empat aja Pak, depan aja. Hah? Oh ya, keluar sini ya. Ya, antum sini, ya sini, keluar. Sudah. Antum sini kayak keluar situ, ya sini. Udah. Kayak keluar panggil. Udah. Antum sini, kayak keluar situ, ya sini. Kita terima ya balik. Nama mas yang di meja apa? Ada map batik. Ya, dipisah ini. Ini itu nanti aja juga. Tadi yang bacain, yang membacakan SK Majelis Syuronya. Ini itu deh. Yang bacakan antum. Yang kayak selamat. Apa? Yang antum itu harus selamat. Yang di TN. Selamat. Yang di sebentar. Yang di TN. Yang di TN
ketua majelis syuro, majelis syuro diwakili oleh Ustaz. Yang kita bahas kemarin kan? Ya. Salihlah. Majelis pada lagi ada. Jadi pamit ada acara. Ustaz Rizal Fadilah mana? Rizal Fadilah. Rizal Fadilah. Ustaz Rizal Fadilah. Satu lagi. Ya. Lagi majelis. Jangan ngomong. Lagi majelis. Ya, lagi majelis. Masuk dari awal masuk. Enggak, ada nggak masuk. Enggak pernah. Nama dia nggak ada. Saya ada namanya. Ada. Nggak ada. Bisa dibacain semua. Iya. Bisa dibacain semua. Hadis surat yang inti aja. Yang inti aja surat ini. Yang kita sebutin akhir. Bisa kita mulai ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam pengumuman jumpa pers terkait reshuffle pengurus GNPF, dan alhamdulillah sudah disampaikan tadi pertama kali. Dan hari yang kedua adalah serah terima Ketua Umum Dewan Televisi Nasional DTN periode 2 yang nanti akan disampaikan oleh Majelis Syuro. Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat dan salam pada keluarganya, sahabatnya, dan istiqomah jalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Ustaz Syekh Yusuf Marta. Yang saya hormati Ketua Umum DTN periode 2 hasil Munas Ustaz Selamat Ma'arif. Yang saya hormati pengurus Dewan Tanfidhi Nasional 12 hasil Munas sampai hari ini. Yang saya hormati calon pengurus Dewan Tanfidhi Nasional yang hadir hari ini, dan yang paling saya hormati dan mengucapkan terima kasih kepada para awak media yang sudah bersedia menghadiri undangan kami terkait dengan ada serah terima Dewan Pengurus Tanfidhi Nasional periode 2 2002. Dan seluruh hadirin yang hadir hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, acara hari ini langsung saja. Yang pertama adalah pembacaan SK Majelis Syuro Dewan Tanfidhi Nasional atau periode 2. Yang kedua nanti adalah pembacaan SK Dewan Pengurus Inti Dewan Tanfidhi Nasional periode 2 2022. Yang ketiga serah terima jabatan Ketua Umum dari Dewan Tanfidhi Nasional yang lama ke Dewan Tanfidhi Nasional 2022. Untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk bersekal waktu saya serahkan waktu kepada Ketua Majelis Syuro Dewan Tanfidhi Nasional periode 2 Ustaz Syekh Yusuf Marta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan ini tadi telah disampaikan, telah dibuka oleh saudara kita Ustaz Uus, dan saat ini saya akan menyampaikan dan membacakan susunan Majelis Syuro Dewan Tanfidz Nasional Persaudaraan Alumni 212. Dan dikokohkannya Majelis Syuro dari Dewan Tanfidz Nasional Persaudaraan Alumni 2 dan adanya perubahan reshuffle dari kepengurusan DTN akan dibacakan nantinya secara tersendiri. Adapun sebagai informasi, karena telah berjalannya perjalanan perjuangan persaudaraan alumni 212 dengan segala dinamikanya, dengan segala perjuangannya dari mulai yang ringan hingga yang berat, telah dijalankan oleh perusahaan yang lama, wabil khusus di bawah kepemimpinan Ustaz Selamat Ma'arif. Alhamdulillah hampir boleh dikatakan tidak ada kekurangan dan cacat. Manusia tidak lepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Adapun perubahan atau seandainya nanti ada yang diganti atau ada yang melewati kepemimpinan yang sudah ada, karena keberadaan dan beliau ini dibutuhkan, maka kami membutuhkan sekali untuk memperkuat di Majelis Syuro. Karena Majelis Syuro juga tidak kalah penting perannya, karena akan mengarahkan dan akan membimbing dan akan mengawal jalannya apa-apa yang dilakukan oleh Dewan Tanfidz Nasional Persaudaraan Alumni 212. Untuk itu kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Susunan Majelis Syuro Dewan Tanfidz Nasional Persaudaraan Alumni 212. Ketua Saudara Syekh Yusuf Muhammad Matar, Wakil Ketua Kiai Haji Nasir Z MA, Sekretaris Ustadz Selamat Ma'arif. Untuk agar lebih lengkap, dari Dewan Syuro yang berjumlah 33, di sini akan dibentuk Dewan Tanfidz ahli wa ahli, itu ada 9 orang. Jadi saya bacakan yang ke-4 hingga 9, yaitu anggota Kiai Abah Raud Al-Bahar, Habib Ahmad Al-Habsyi, Kiai Haji Husni Tamrin Abita almarhum, Kiai Haji Profesor Didin Habibuddin, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Masih tercantumnya nomor 3 almarhum Kiai Husni Tamrin atau Abita, karena SK ini ditandatangani hari yang sama dengan sebelum beliau meninggal. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Adapun yang tidak disebutkan namanya, insya Allah akan masuk dan sudah terdaftar di dalam Dewan Syuro yang berikutnya, sejumlah 33. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Dan untuk kepengurusan Dewan Tanfidz Nasional, saya mengharapkan disampaikan dan diumumkan langsung oleh Saudara Selamat Ma'arif, di mana beliau saat ini mengemban tugas baru sebagai Sekretaris Umum dari Dewan Syuro Persaudaraan Alumni 212. Mohon doanya, kekuatan fisik beliau, mental beliau, dan kekuatan perjuangan beliau, karena tugasnya akan lebih berat daripada tugas yang sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. 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 Alhamdulillah, sunnah Majelis Syuro sudah disampaikan. Nanti awak media akan kita share untuk ahlinya 9 orang. Selanjutnya kami serahkan kepada Sekretaris Majelis Syuro Ustaz Selamat Ma'arif sampaikan 14 susunan pengurus inti Dewan Tanfidz Nasional. Tafadhol Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Syuro Dewan Kajian Nasional PA 212 Ustaz Syekh Yusuf Muhammad Martat, anggota Majelis Syuro dan Profesor Dr. Egi Sujana SH MH, kawan-kawan pengurus TTN PA 212, kawan-kawan awak media, kawan-kawan pers yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita di acara jumpa pers dalam rangka reshuffle kepengurusan GPF Ulama dan serah terima jabatan Ketua Umum PA 212. Sebelum saya bacakan, sebetulnya prosesnya sejak bulan Desember, melihat perkembangan situasi dan kondisi pergerakan serta bangsa dan negara, pembina tunggal PA 212 Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan Majelis Syuro banyak bermusyawarah untuk mengambil langkah yang strategis yang lebih bagus lagi untuk perjuangan yang akan datang. Itu sudah dibicarakan dari bulan Desember, termasuk Ketua Majelis Syuro yang diminta oleh pembina saya Sumaman Mata meminta kesediaan saya untuk memperkuat di jajaran Majelis Syuro sebagai sekretaris umum, karena dalam perjuangan ke depan itu ada yang harus difokuskan. Pertama, bagaimana kedepannya kita bersilaturahmi konsolidasi dengan ulama dan tokoh 212 yang jumlahnya ribuan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dan itu akan menjadi garapan Majelis Syuro, sehingga Ketua Majelis Syuro perlu orang yang mendampingi beliau yang tahu dan kenal serta sudah 208 kabupaten kota yang ada terbentuk PA 2. Sedangkan target kita di atas 350 sampai akhir 2022. Ini bukan tugas yang berat untuk membentuk, memperkuat jaringan yang selama ini kita bina. Tidak mungkin dua tugas itu diemban oleh orang yang sama, dan tidak boleh ada rangkap jabatan. Oleh karenanya dibicarakan akhirnya bagaimana ada pergantian Ketua Umum PA 22 diminta menjadi sekretaris, dan Ustaz Sumarta menyadarkan pada kami semua bahwa memang perlu ada peremajalan degenerasi supaya langkahnya lebih strategis, dan beliau mendukung penuh keputusan saya untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum karena mendapat tugas yang baru agar lebih maksimal. Sehingga prosesnya berjalan 3 bulan. Hari ini kita akan bacakan keputusannya sekaligus serah terima jabatannya. Saya akan bacakan surat keputusan pembina Persaudaraan Alumni 212 nomor 153 strip SK strip P strip PA 22 strip 3 strip 2022 tentang susunan pengurus inti Dewan Kajian Nasional Persaudaraan Alumni 212. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tim Formatur Musyawarah Nasional Ulama tokoh aktivis 2 PA 2 setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan satu, mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus inti Dewan Kajian Nasional Persaudaraan Alumni 212 dengan susunan nama pengurus terlampir. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika kelak kemudian terdapat kekurangan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Sya'ban 8 Maret 2022
mengesahkan pembina ditandatangan pembina PA 212. Lampiran surat keputusan pembina PA 212. Susunan pengurus inti Dewan Televisi Nasional Persaudaraan Alumni 212. Ketua Umum Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi LC. Ini beliau. Wakil Ketua Umum Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Sekretaris Jenderal Ustadz Dr. Hewan Uus Solihuddin. Masih sama sekjennya. Bendahara Umum Ustadz Muhammad Iqbal. Ketua Bidang Strategi Perjuangan Ustadz Muhammad Rizal Fadilah. Wasekjen Bidang Strategi Perjuangan Ustadz Novel Bamukmin. Saya pikir teman media sudah hafal ya. Ketua Bidang Keorganisasian Ustadz Irawan Taqwa LC. Wasekjen Bidang Keorganisasian Ustadz Ate Saifullah. Ketua Bidang Jaringan Ustadz Asep Sarihuddin. Wasekjen Bidang Jaringan Ustadz Oke Setiadi. Paling ujung belakang. Wasekjen Widodo Tanjung. Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Ustadz Haji Supriyadi. Wasekjen Bidang Pemberdayaan Ekonomi Haji Subarkah. Ditetapkan di Jakarta 7 Sya'ban 8 Maret 2022, menyetujui dan mengesahkan tanda tangan basah Imam Besar Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab LC MA DPNS. Demikian surat keputusan yang disampaikan. Selanjutnya saya menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh aktivis 212 teristimewa, seluruh pengurus baik tingkat provinsi maupun kabupaten, wajib tunduk, patuh dan taat kepada keputusan yang diambil oleh pembina tunggal, oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik. Oleh karenanya, baik Dewan Tanfisi Provinsi maupun Dewan Tanfisi Kabupaten Kota untuk senantiasa bersatu, senantiasa memperkuat perjuangan di bawah komando Ketua Umum yang baru, Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi. Olehnya saya sendiri selaku Sekretaris Majelis Syuro akan senantiasa munsyofat mendukung habis, bahkan akan terus mengawasi, mengontrol sesuai dengan fungsinya langkah-langkah yang diambil oleh Dewan Tanfisi Nasional, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Karena itu memang tupoksi dari kita Majelis Syuro. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus dan segenap alumni 212. 5 tahun lebih saya memimpin pergerakan ini, pasti banyak kekurangan, banyak kehilafan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita akan dipetik di hari akhirat nanti menjadi ibadah kita semua. Amin. Insya Allah kalau kita tetap istiqomah, bersatu, ikhlas berjuang di bawah komando para ulama-ulama kita, pada waktunya Allah akan memberikan kemenangan untuk agama yang kita cintai ini. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dibacakan untuk susunan pengurus inti Dewan Tanfisi Nasional 2002. Kemudian secara simbolis serah terima SK dari Ketua Umum lama dan Ketua Umum baru. Sekaligus mungkin bendera.
sini. Depan sini aja. Depan sini aja. Yang pertama serahkan dulu SK. Nah, ini SK untuk 14 orang. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Nabi. Nah, kemudian bendera perjuangan yang sudah dirintis oleh Ketua Umum pertama Ustaz Selamat Marin selama 5 tahun. Estafet untuk Tanbiji diserahkan ke Kiai Abdul Qadir LC. Tangannya berdua. Nah, tongkat taruh dulu tongkat. Takut nanti kena. Kangen. Nah. Takbir. Takbir. Shallu ala Nabi. Mabruk. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu Pak Ketum atas semua Kata pengantar. Baik, kita dengar sambutan dan arahan dari Ketua Umum baru Kiai Abdul Qadir Al-Qusi LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya saya menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada kesempatan sore yang penuh berkah ini, saya mendapatkan amanah yang luar biasa berat. Namun sudah barang tentu di kultur keorganisasian di bawah komando pembina tunggal kita Habib Muhammad bin Syihab adalah kultur pembelajaran, pendidikan, keorganisasian dan juga pengabdian terhadap agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu, suka tidak suka, mau tidak mau, saya sebagai penciptanya, pengikutnya yang seiring sejalan dengannya wajib untuk menerima amanah dengan baik dan melaksanakan amanah ini tentunya penuh loyalitas dan juga integritas serta tanggung jawab. Oleh karena itu, juga salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curah dan keribuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut dan pecinta setianya ila yaumil qiyamah. Baik ahibahil kiram, para awak media dan juga segenap keluarga besar Persaudaraan Alumni 212 dan segenap seluruh lapisan umat dan masyarakat sebangsa dan senegara, perlu saya sampaikan bahwa berdasar dari kesadaran hati yang paling dalam, tentunya saya tidak layak untuk menerima amanah sebesar ini. Namun tentunya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tentunya memohon terus bimbingan dan juga doa serta arahan dari pembina tunggal kami Dr. Habib Muhammad Rizik bin Syihab LCMAD PMSS, dan juga dengan senantiasa memohon bimbingan dan juga arahan serta doa kepada Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 Al-Mukarram Rasulullah, yakni Ustaz Syekh Yusuf Muhammad Martab, dan juga memohon bimbingan, dukungan serta doa dari dua pilar utama perjuangan Persaudaraan Alumni 212, yakni GFF Ulama yang sudah barang tentu digarda ke depannya untuk pilar utama perjuangan PLO 12 adalah Front Persaudaraan Islam,
dan juga dengan bermodalkan bimbingan, doa, arahan, kritik, saran para habaib dan para alim ulama, dan juga memohon soliditas, integritas, loyalitas dan disiplin serta tanggung jawab seluruh pengurus-pengurus besar dengan seluruh yang terkandung di dalamnya, dari mulai DTN, Dewan Terpilih Nasional untuk tingkat nasional, DTP dan Dewan Terpilih Provinsi untuk setiap provinsi se-Indonesia, dan juga DTK untuk tingkat kabupaten kota se-Indonesia, dan juga Aparcam dengan Parlurnya untuk kecamatan sampai desa dan kelurahan, dan juga DM untuk Dewan Terpilih luar negerinya, dan juga dengan bermodalkan dukungan permohonan dukungan kepada segenap ratusan umat sebangsa dan negara dimanapun berada, saya Bismillah tawakkaltu ala Allah menerima amanah ini dengan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Takbir. Saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu kepada seluruh yang saya sebutkan tadi di atas untuk kita bergabung seiring sejalan penuh loyalitas, disiplin dan integritas serta tanggung jawab menjadikan persaudaraan alumni 212 ini sebagai perekat dan juga perekat masyarakat dan umat, pembela agama dan negara. Nah, itu jargon saya sebagai ketua umum persaudaraan alumni 212 untuk masa amanah ini. Persaudaraan alumni 212 adalah perekat umat dan masyarakat, pelayan dan pembela agama serta bangsa dan negara. Takbir. Oleh karena itu semoga persaudaraan alumni 212 dengan bimbingan dan doa seluruh para habaib ulama dan seluruh ormas Islam yang ada dan seluruh elemen masyarakat yang ada, semoga persaudaraan alumni 212 ke depan lebih manfaat, maslahat ya izin Islam dan muslimin, lebih manfaat, maslahat untuk kemaslahatan masa depan agama, bangsa dan negara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jazakallahu khairan katsira wa Allahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'akum wa rafa'allahu syu'urakum fid din wa fil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, sambutan dari Ketua Umum baru sudah disampaikan. Kami mengucapkan syukron jazakallahu kepada Ketua Umum yang lama yang sekaligus jadi Sekretaris Majelis Syuro, dan selamat bekerja kepada Ketua Umum baru dengan timnya. Baik, sebelum tutup ada pertanyaan dari awak media. Ya Pak, mulai konfirmasi ya Pak. Iya. Tadi dinyatakan oleh Ketua Umum yang baru Habib Rizik sebagai pembimbing tunggal. Pembina. Apa yang pembina tunggal? Iya. Maksudnya kenapa pembina tunggal? Lalu ini Pak, tadi bimbingan dari GMPF dan siapa lagi Pak? Mohon bimbingan dari GMPF dan ada dua bimbingan. Front Persaudaraan Islam. Baik, Jadi dalam hasil Munas PA 22 tahun 2020 itu disepakati hanya ada satu pembina, yaitu Habib Rizik bin Hussein Shihab. Kemudian ada Majelis Syuro yang terdiri dari 33 sampai 99 nama. Itu tadi Majelis Syuro sudah tersusun juga, baru kemudian Dewan Terpilih Nasional. Jadi kenapa cuma satu? Ya hasil dari Munas, kesepakatan pengurus-pengurus dan ulama di Munas di Azikra 2020. Kemudian selama ini memang kita kerja tripilar, GMPF, FPI dan PA 212 saling menguatkan. Jadi sekarang GMPF, Sekjen juga ada Habib Ali ada di belakang, Front Persaudaraan Islam maksudnya. Jadi tiga itu ya, tripilar itu, dan insya Allah ini akan terus menyatu, terus saling menguatkan, terus saling mengisi ke depannya. Itu. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Saya Kenny dari JPN. Ingin bertanya, dengan pergantian kepengurusan yang baru, apakah ke depan akan tetap memperjuangkan hal yang sama seperti meminta Menteri Agama Yakut untuk diganti oleh Presiden Jokowi? Silakan, Kang. Baik, tentunya dalam konsep perjuangan ke depan
kita membangun perjuangan yang penuh dengan keseimbangan sebagai suatu bukti dari jadwal yang saya sampaikan sebagai perekat, penguat masyarakat dan umat, pembela dan juga benteng daripada agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu tentunya kita akan sampaikan bahwa program-program itu adalah tidak terlepas dari ruang lingkup tersebut. Ada yang disebut dengan educational movement atau gerakan keilmuan, terus juga ada yang disebut dengan movement of humanity, gerakan kemanusiaan, terus juga ada economical movement, gerakan ekonomi. Dan juga tentunya ada yang disebut dengan political movement, gerakan politik. Gerakan politik ini dalam konteks bagaimana kita menjadi ada di garda terdepan dalam konteks sosial sebagai pembela agama dan negara. Dan salah satu kasusnya adalah bagaimana kita biarkan siapapun di negeri yang mayoritas umat Islam terbanyak sedunia ini tidak pernah kita akan mentolerir siapapun, baik itu aparatnya, pejabatnya, oknum-oknum mereka untuk berani menista agama manapun di negeri terbesar umat Islam di dunia ini. Kira-kira jelas ya? Baik, ada lagi satu pertanyaan? Cukup. Ya, silakan. Oh cukup, cukup ya. Kalau cukup kita tutup. Ada yang tambahkan? Ustaz selamat. Ketua silakan. Dari ketulusan kalbu dan kejernihan hati yang berjalan, saya sampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang banyak kepada pertama tentunya adalah pembina tunggal Dr. Habib Muhammad bin Syihab LCMA DPSS, dan juga terutama juga kepada Ketua Majelis Syuro di atas kedua Syekh Yusuf Muhammad Malta, dan juga kepada sahabat perjuangan saya yang luar biasa telah memberikan uswah thayyibah hasanah kepada saya selama beliau memimpin PA102. Saya memandang tidak ada kekurangan, kesalahan yang vital dan fatal, sehingga saya ingin menegaskan bahwa pergantian kepengurusan ini adalah lebih kepada pembangunan, yaitu pendidikan keorganisasian di dalam Persatuan Alumni 212. Karena itu saya sampaikan jazakumullah khairan. Semoga amal bakti baik selama beliau memangku amanah betul-betul dan amalan sholihan muslihan nafi'an mubarakan fid din wa dunya dan akhirah. Dan juga saya sampaikan juga jazakumullah khairan kepada seluruh anggota Majelis Syuro dan Majelis Takfir yang ada di Persatuan 212, terkhusus kepada sahabat perjuangan saya dan semua divisi yang ada di mana. Mari kita semuanya bangkit untuk membangun agama bangsa dan negara ini dengan gerbong perjuangan yang bernama Persatuan Alumni 212. Semoga Islam dan kaum muslimin serta bangsa negara ini jaya dengan perjuangan kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari awal sampai sudah disampaikan jumpa pers kali ini terkait dengan serah terima Ketua Umum Dewan Tanfizi Nasional PA102. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kifaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bendung baru, silahkan dampingi bendung baru. Bang Egi, jangan amanin ini doang 3. Jangan amanin 3 ini doang. Jangan sampai hilang. Nih, apa lagi nih? Ini bendung sini, bendung baru. Jangan salah. Bendung baru. Enggak susah ya sih, ya. Biar enggak, Ketua Majelis Syuro, sekretaris sama bendung harus sampai. Ini sekretaris di samping saya Majelis Syuro. Iya, ini kan pendamping utama. Oh iya, nah. Gimana? Ini samping saya. Ya, astagfirullah.
Ya, siap. Siap semua, kaki di bawah semua. Dua, satu, dua. 2, 1, 2. Lagi 2, 1, 2. Takbir. 2, 1, 2. Takbir. Yuk, gandeng tangan. Nah. Wah. Wah. Semua 2, 1, 2. Lagi 2, 1, 2. Alhamdulillah sudah.